Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi dan juga para pelaku kegiatan ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita memahami tujuan tentang pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian mempelajari mengenai masalah ekonomi dan para pelaku ekonomi, diharapkan kalian dapat mengetahui apa itu masalah ekonomi, meliputi kelangkaan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan, serta mengetahui permasalahan pada perekonomian modern, yaitu mengenai apa, bagaimana, dan siapa. Kedua, setelah mempelajari masalah ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi, kalian diharapkan mengetahui siapa saja pelaku dalam kegiatan perekonomian beserta perannya masing-masing. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan alur dari kegiatan para pelaku perekonomian. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu masalah ekonomi mengenai kelangkaan. Pertama-tama, ada yang tahu apa itu kelangkaan? Kelangkaan merupakan permasalahan ekonomi yang timbul akibat kebutuhan manusia yang tak terbatas, namun alat pemenuhannya sangat terbatas. Definisi lain dari kelangkaan yaitu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Nah, berikutnya yaitu faktor dan cara mengatasi kelangkaan. Faktor kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya alam, modal, bencana alam, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan cara untuk mengatasi kelangkaan yaitu dengan menghemat, memelihara SDA, dan yang terakhir menciptakan barang pengganti. Nah, berikutnya yaitu faktor dan cara mengatasi kelangkaan. Faktor kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya alam, modal, bencana alam, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan cara untuk mengatasi kelangkaan yaitu dengan menghemat, memelihara SDA, dan yang terakhir menciptakan barang pengganti. Kemudian, kita akan masuk ke skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas merupakan urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Skala prioritas masing-masing individu itu sangat berbeda. Ada 3 macam skala prioritas, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling penting dan harus ada pada setiap individu. Contoh dari kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Kemudian, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ada ketika kebutuhan primer sudah dapat terpenuhi. Kebutuhan sekunder meliputi telepon, mobil, dan sepeda. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dikatakan tidak terlalu penting. Kebutuhan tersier ini meliputi kesenangan untuk individu, seperti jalan-jalan, membeli HP baru ketika sudah memiliki HP, dan yang lainnya. Berikutnya, kita masuk kepada biaya peluang. Biaya peluang merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk memilih alternatif lain. Contohnya saja, apabila kamu ingin memiliki sebuah HP baru, maka kamu memerlukan uang untuk dikorbankan agar HP tersebut dapat kamu miliki. Contoh lainnya, apabila kamu ingin membeli sebuah baju, maka kamu harus membayar baju tersebut. Uang di sini dikatakan sebagai barang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan baju tersebut. Sini kalian sudah paham? Baik, jika kalian sudah paham, mari kita ke materi berikutnya. Nah, di materi ini yaitu tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, dimulai dari memperoleh sumber dana, mengelola dana, hingga pada sumber investasi. Sumber dana, yaitu yang pertama adalah satu fungsi anggaran, yaitu digunakan untuk segala aktivitas perusahaan. Yang kedua, fungsi pengendalian, yaitu digunakan sebagai pengawasan segala aktivitas keuangan. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan, digunakan agar tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan yang terakhir, fungsi pelaporan, menganalisis rasio laba dan rugi. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke masalah ekonomi modern. Pada masalah ekonomi modern ini, berkaitan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan berapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Ini karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Yang kedua, bagaimana cara berkaitan mengenai bagaimana cara barang tersebut diciptakan. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Nah, dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, dan teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau buatan mesin. Yang ketiga, yaitu untuk siapa
barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja. Nah, sekarang kita pada materi yang terakhir, yaitu pelaku kegiatan ekonomi serta peran-peran dari pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi ini ada 4, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, serta luar negeri. Masing-masing dari pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi mari kita jelaskan masing-masing dari peran pelaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi berupa tanah, bahan baku, dan tenaga atau sumber daya manusia. Nah, rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi tersebut. Jadi, rumah tangga produksi membeli faktor-faktor tersebut pada rumah tangga konsumsi dan memberikan balas jasa berupa sewa serta biaya pembelian. Nah, untuk rumah tangga konsumsi, mereka mendapatkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Rumah tangga produksi mengelola faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa. Rumah tangga konsumsi perlu barang dan jasa untuk menunjang kehidupan mereka. Nah, jadi mereka membeli dari rumah tangga produksi. Pendapatan yang mereka dapat tadi, mereka belikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rumah tangga produksi mendapatkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Nah, sekarang rumah tangga produksi juga menjual barang dan jasanya kepada pemerintah dan luar negeri berupa ekspor. Dari kegiatan tersebut, rumah tangga produksi juga mendapatkan pendapatan dari luar negeri dan juga negara. Kemudian, negara mendapatkan penghasilan dari kegiatan ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut berupa pajak. Nah, pendapatan negara tersebut kemudian dibelanjakan kepada rumah tangga produksi untuk menunjang kegiatan negaranya. Jadi, di sini keempat pelaku kegiatan ekonomi itu saling berkesinambungan. Begitu kira-kira. Nah, dari sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, sekarang kita ke kesimpulannya. Nah, anak-anak, jadi sekarang dapat kita simpulkan bahwa pelaku kegiatan ekonomi ini saling membutuhkan dan saling berkesinambungan. Mereka melakukan kegiatan mereka dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Sekali lagi, Ibu tekankan kalau pelaku kegiatan ekonomi ini ada 4, yaitu yang pertama, rumah tangga konsumsi, yang kedua, rumah tangga produksi, yang ketiga, pemerintah, dan yang keempat, luar negeri. Baik, dari sini kalian sudah mengerti kan? Bagaimana dengan penjelasan tadi anak-anak? Apakah sudah jelas? Jika sudah, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.